Halo semuanya, welcome to my channel. Oke, perkenalkan aku Akyadi, mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, di video kali ini aku bakalan ngegas dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi belajar mengenai human capital. Oke, kita langsung lanjut ke videonya aja ya. Oke, pertama kita bakal ngebahas mengenai definisi dari human capital sendiri. Di sini ada menurut Gary Stanley Becker, seorang ekonom asal Amerika yang juga sebagai seorang profesor di Universitas Chicago. Menurut beliau, human capital artinya modal manusia yang akan terlibat secara langsung dan berguna dalam proses produksi. Human capital ini adalah berguna untuk meningkatkan produktivitas pekerja dalam tugas, organisasi, dan berbagai situasi di dalam produksi. Dan selanjutnya ada menurut Theodore Schultz, seorang ekonom Amerika dan juga orang yang pertama kali mengemukakan tentang human capital ini. Beliau merupakan ketua dari Departemen Ekonomi Universitas Chicago. Menurut beliau, peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 faktor. Ada kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Dan nantinya keempat faktor ini akan berhubungan langsung dengan human capital, di mana 4 faktor ini dimiliki oleh sumber daya manusia. Dan di sini ada kombinasi human capital dan keempat faktor tadi, yaitu ada sifat karakteristik, kemampuan, motivasi. Sifat karakteristik itu apa? Yaitu ada intelijensi, energi, sikap positif, dan komitmen. Untuk kemampuan di sini ada bakat, kreativitas, kecerdasan atau inovasi. Kemudian ada motivasi, semangat tim, dan orientasi tujuan. Ketiga kelompok ini kita kombinasikan human capital dan keempat faktor tadi yang mencakup waktu, sikap, di mana ketiga kelompok ini dimiliki oleh manusia yang nantinya akan berguna dalam proses human capital, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Lalu kemudian apa peran human capital dalam kunci tunggal organisasi? Di sini ada aset finansial, mencakup keuangan, surat berharga, di mana ini dikelola oleh financial capital. Dan kemudian ada aset fisik, contohnya seperti tanah, gedung, dan peralatan. Kemudian ada aset tak berwujud, yaitu mencakup citra merek, relasi, dan citra dari perusahaan tersebut. Nah, ketiga kelompok ini merupakan kunci dari keunggulan organisasi yang dimana dikelola oleh human capital. Mungkin dari aset financial tadi itu dikelola oleh financial capital, tapi yang menjalankannya adalah manusia. Maka di sini diperlukan modal manusia untuk mengelola modal keuangan. Dan untuk aset tak berwujud seperti tadi relasi, citra merek, citra perusahaan, itu yang mengelola siapa? Yaitu adalah modal dari manusia sendiri. Bagaimana modal untuk membangun relasi dan lainnya. Dan apa hubungan kompetensi karyawan dengan human capital? Kita harus melihat lagi bahwa human capital adalah modal manusia. Di sini kita bisa meringkas menjadi 5B. Ada buy, build, borrow, bounce, and bond. Mungkin kalau lebih jelasnya atau lebih kita tarik garis besarnya. Di sini 5B ini yaitu mencakup seperti human resources, yaitu ada buy, membeli atau melakukan rekrutmen, build, mengembangkan kompetensi karyawannya, borrow, di sini borrow adalah meminjam. Tapi maksud meminjam di sini adalah mereferensikan karyawan atau kita merekrut karyawan dari perusahaan lain. Dan ada bounce dan bind. Bounce and bind ini sebenarnya saling keterikatan. Ada bind atau mengikat seluruh karyawan, sedangkan bounce adalah
menendang atau mengeluarkan. Bunch di sini bisa dibilang sebagai opsi terakhir, last option. Kenapa? Karena kita harus mengikat seluruh karyawan. Dan jika karyawan tersebut tidak melakukan standar operasional dengan baik dan dianggap tidak kompeten, maka kita bisa melakukan bunch. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Nanti kedepannya aku bakalan ngasih materi lain. Dan terima kasih.